Anissa menelpon Jay, karena saat ini dia sedang santai di bangku taman bermain di TK itu. Anissa tiba-tiba ingin mengunjungi Cinta, entah kenapa dia tiba-tiba merindukan sahabatnya itu lagi. Assalamualaikum Mas, apa kamu sibuk? Waalaikumsalam, ini lagi bertempur dengan berkas menumpuk seperti biasa sayang, kenapa? Apa kamu menginginkan sesuatu? Tanya Jay di seberang sana. Enggak Mas, cuman mau nanya, apa Cinta masuk kerja? Sebentar Mas tanyakan sama Gavin. Terdengar suara Jay berbicara dengan Gavin lewat telepon. Cinta enggak masuk sayang, apa kamu ingin menemui Cinta? Iya Mas, apakah boleh? Iya sayang, kalau mau bepergian kemanapun kasih tahu Mas ya, agar Mas tahu keberadaan kamu biar enggak bingung ketika kamu ngilang. Sahut Jay di seberang sana dengan suara lembutnya, membuat Anissa makin cinta mendengarnya. Siap suamiku, tapi nunggu Ale dan Alvin selesai nanti biar sekalian pulang. Iya sayang, hati-hati di jalan. Siap Mas, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 1 jam kemudian. Ale dan Alvin pun sudah waktunya pulang, Anissa membawa keduanya masuk mobil. Kalian capek enggak? Kalau Momi ngajak kalian mengunjungi Tante Cinta, apa kalian berdua keberatan? Tanya Anissa menatap keduanya, takut saja keduanya sudah lelah dan ingin tidur siang. Ayo Mom, ke rumah Tante Cinta, Ale mau main ke rumah Tante Cinta juga. Celetuk Ale membuat Anissa mengangguk pelan dan tersenyum. Mobil itu meninggalkan sekolahan Ale dan pelan-pelan melaju menuju kontrakan Cinta. Berapa saat kemudian? Tok, tok, tok. Anissa mengetuk pintu. Assalamualaikum, Cinta, apa kamu ada di dalam? Tanya Anissa pelan sambil mengucapkan salam. Tidak lama pintu pun terbuka. Waalaikumsalam, ayo masuk. Anissa nampak menatap Cinta heran, karena wajah perempuan itu terlihat sembab, dan ada sesuatu di lehernya membuat Anissa makin tertegun. Kok melamun? Ayo masuk. Ajak Cinta lagi. Anissa tersadar lalu mengangguk sambil tersenyum. Ganti baju dulu ya sayang, pasti kalian berdua gerah memakai seragam. Kedua bocah itu nampak mengangguk. Anissa selalu membawa pakaian ganti keduanya takut saja ketika berpergian kedua bocah itu ingin pergi ke suatu tempat. Setelah mengganti pakaian keduanya, Anissa membuka kotak pizza yang mereka beli tadi, karena kedua bocah itu tiba-tiba menginginkan makanan itu. Ini untuk kamu. Anissa menyodorkan sekotak pizza untuk Cinta. Terima kasih Nis. Ucap Cinta pelan. Anissa membuka air putih dingin untuk kedua bocah itu. Setelah itu dia duduk mendekati Cinta sambil menatapnya serius. Kamu habis menangis, kenapa? Apa terjadi sesuatu sama kamu Cin? Cerita sama aku, ucap Anissa lalu memeluk perempuan itu yang langsung menumpahkan tangisnya. Aku hiks. Aku diperkosa. Lirih Cinta menangis sesegukan di pelukan Anissa. Hati Anissa ikut sakit mendengar pengakuan Cinta, dia selalu menganggap orang yang dekat dengannya itu seperti keluarganya sendiri, apalagi Cinta yang tidak memiliki keluarga lagi. Bagaimana bisa Cin? Jadi di leher kamu ini adalah ulah laki-laki brengsek itu. Tanya Anissa dengan nafas memburu menahan emosinya. Cinta hanya bisa mengangguk pelan, aku takut Nis, aku takut hamil. Dia mengulangnya beberapa kali pasti itu bisa membuat aku jadi hamil nantinya. Isak Cinta membuat hati Anissa jadi mencelos. Apa kamu mengenal laki-laki itu Cin? Kamu harus meminta tanggung jawab sama dia. Ucap Anissa. Namun Cinta menggeleng kepalanya kencang sambil mengusap air matanya yang terus jatuh. Dia enggak akan mau Nis Hicks, dia juga tidak mengenal aku, percuma juga minta tanggung jawab pasti dia mengira aku mengada-ngada Hicks. Dia juga terus menyebut nama perempuan asing Nis.
Isak cinta, perempuan itu mengusap lengannya dengan kasar karena merasa dirinya kotor bekas dijamah oleh Dakan. Jangan menyakiti diri kamu begitu. Siapa laki-laki itu, Chin? Kasih tahu aku ingin menghajar dia yang sudah merenggut masa depan kamu. Ucap Anissa dengan tatapan menusuk. Dia ikut sakit melihat Cinta terus menangis seperti itu. Namun Cinta hanya bisa menangis, dia takut memberitahu Anissa, kalau laki-laki itu adalah adik ipar Anissa sendiri. Cinta takut Jay dan Dakan tidak percaya dan menuduh dia nantinya yang menjebak Dakan, atau bisa saja Dakan menuduh itu hanya akal-akalannya saja. Nis, aku rasanya ingin resign saja, lirik Cinta membuat Anissa sedikit kaget. Kenapa? Apa laki-laki itu orang di kantornya Mas Jay? Tanya Anissa. Aku cuman ingin resign, aku takut tiba-tiba hamil dan malah dipecat mendadak nanti, aku mau cari kerja lain aja Nis. Sahut Cinta. Namun Anissa tidak semudah itu percaya, dia akan membicarakan itu dengan suaminya nanti. Anissa mengirimkan pesan untuk suaminya, dia ingin memberikan uang takut Cinta benar-benar resign. Jay memberikan izin karena Cinta adalah teman istrinya. Pakailah untuk kebutuhan kamu, jangan sungkan untuk menelpon aku kalau kamu butuh sesuatu. Kalau kamu resign tolong jangan pergi dari kota ini Chin, aku sudah menganggap kamu seperti keluarga aku sendiri, jadi jangan berpikiran untuk pergi ke kota lain. Ucap Anissa memegang bahu Cinta. Nampak Cinta mengangguk kepalanya pelan. Sedangkan Ale dan Alvin malah tertidur pulas di atas karpet, karena kelelahan akibat bermain di sekolahnya tadi. Nis terima kasih banyak, kamu dan suami. Kamu begitu baik, aku juga menganggap kamu seperti keluarga aku dan aku enggak akan pergi kok ke kota lain, karena di sana belum tentu aku menemukan teman sebaik kamu. Ucap Cinta sambil memeluk Anissa lagi. Kamu istirahatlah, jangan lupa aktifkan ponsel kamu supaya aku tahu keadaan kamu, jangan lupa makan dan jangan berpikiran yang tidak-tidak Cinta, jangan berpikiran untuk mengakhiri hidup karena merasa diri kamu kotor, kalaupun misalnya nanti kamu hamil jangan menyakiti dia di perut kamu, karena dia tidak berdosa Chin, kamu dengarkan ucapan aku. Nampak Cinta hanya menganggukkan kepalanya pelan. Anissa pun pamit pulang, karena Cinta ingin istirahat juga karena badannya yang tidak enak karena ulah laki-laki brengsek itu. Malam hari, Jay dan anak istri serta adiknya baru saja selesai makan malam, namun malam ini Dakan terlihat banyak diam dan tidak ada bercanda seperti biasanya membuat Jay menatap adiknya itu heran. Kamu kenapa? Tanya Jay. Saat ini mereka sedang duduk di ruang tengah. Enggak kenapa-napa, cuman enggak enak badan aja bang. Jawab Dakan. Bibir kamu kenapa? Apa digigit sesuatu? Tikus. Jay tentu saja tahu itu bekas gigitan apa, karena bibirnya beberapa hari yang lalu kena gigit Anissa seperti itu. Ini, bukan bekas gigitan kok, cuman kebentur tembok. Jawab Dakan beralasan. Memangnya mata kamu kemana? Kok bisa kebentur tembok? Dakan menggaruk kepalanya yang tidak gatal, efek kepala aku yang pusing bang. Jawabnya lalu meninggalkan ruang tengah menuju kamarnya. Maaf Tuan, tadi pagi ketika saya mengambilkan cucian keranjang kotor milik Tuan Dakan, di kemejanya ada noda darah. Apa Tuan Dakan baru saja berkelahi hingga terluka, saya khawatir Tuan Dakan kenapa-napa. Ucap Santi, pelayan khusus. Membersihkan pakaian dan membersihkan kamar. Darah. Apa bibir Dakan begitu karena abis adu jotos? Bahkan tadi malam dia tidak pulang, apa yang direbut hingga berkelahi seperti itu? Gumam Jay. Dakan tadi malam enggak pulang mas. Tanya Anissa, dia tidak tahu karena tidur lebih dulu. Iya, menurut kamu itu darah apa sayang? Yang dikatakan Santi tadi. Enggak mungkinlah darah perempuan mas,
Dakan aja belum punya istri. Dia nggak pernah bermain-main dengan perempuan kan Mas? Jay menggeleng kepalanya pelan. Mas, Cinta mendapatkan musibah, ucap Anissa ingin menceritakan untuk suaminya. Siapa tahu suaminya itu bisa membantu menemukan laki-laki brengsek itu, pikir Anissa. Musibah? Musibah apa sayang? Tanya Jay sambil melirik kedua anaknya yang sedang sibuk dengan buku tugasnya. Anissa merapatkan duduknya mendekati Jay, takut Alvin mendengar pembicaraannya. Cinta diperkosa Mas. Lirih Anissa membuat Jay nampak terkejut. Kapan? Tanya Jay sambil memeluk istrinya, takut perempuan itu menangis. Tadi malam Mas. Cinta nggak cerita gimana bisa terjadi karena dia tidak mau mengatakan siapa orangnya. Lirih Anissa sambil memeluk suaminya. Dia bilang dia mengenal orangnya, namun laki-laki brengsek itu pasti tidak mau bertanggung jawab, karena laki-laki itu terus menyebut nama perempuan lain Mas. Cinta juga takut dirinya hamil karena si brengsek itu melakukannya bukan cuman satu kali. Isak Anissa sambil mengusap air matanya, dia berbicara dengan sangat lirih agar kedua bocah itu tidak mendengar pembicaraan mereka berdua. Apa Cinta itu punya keluarga sayang? Tanya Jay sambil mengusap pucuk kepala istrinya. Anissa menggeleng pelan, dia anak yatim piatu Mas, enggak punya satupun keluarga. Dulu dia punya kakak sepupu namun kakaknya meninggal beberapa tahun yang lalu, hanya berbeda beberapa tahun sama dia. Waktu itu dia di kota ini bersama kakak sepupunya itu, namun sekarang Cinta hanya hidup sebatang kara Mas. Jawab Anissa. Nampak Jay pun manggut-manggut. Bawa anak-anak tidur duluan ya sayang, setelah mereka tidur kamu harus langsung bobo juga di kamar kita. Aku ke kamar Dakan dulu, ada yang mau aku omongin sama dia. Anissa mengangguk patuh, lalu membawa kedua anaknya untuk tidur. Mom, Ale dan Abang tidur di kamar kami aja, nanti Dedi bisa merajuk karena kami menempel terus sama Mommy. Jangan sedih ya Mom karena enggak dipeluk sama Ale. Ucap bocah itu, membuat Anissa mengacak rambut keduanya karena gemas. Anissa membacakan buku dongeng agar keduanya cepat tidur. Kamar Dakan. Dia yang tadinya memejamkan matanya sambil memijit pelipisnya itu langsung terbangun dan terlonjak kaget, karena melihat abangnya yang tiba-tiba berdiri di samping ranjangnya dengan tatapan tajam bak hunusan pedang. Abang kapan masuknya? Kok aku enggak dengar? Tanya Dakan heran, apakah saat ini di depannya bukanlah sang abang, melainkan jin. Menurut kamu, aku masuk lewat mana? Pintu ajaib Doraemon. Ketus Jay sambil bersedekap dada membuat Dakan hanya bisa menelan salivanya. Dia takut kalau abangnya tahu apa yang telah terjadi tadi malam. Jawab abang jujur, kamu tadi malam menginap di mana? Tanya Jay lalu dia duduk di sofa panjang kamar adiknya itu. Aku menginap di rumah teman. Bohong. Dakan membuat Jay menatap selidik adiknya, karena laki-laki itu terlihat gugup. Teman yang mana? Telepon nomornya sekarang. Perintah Jay membuat Dakan melotot. Kenapa diam? Mau membohongi abang? Jawab jujur Dakan. Apa tadi malam kamu adu jotos dengan seseorang? Tanya Jay menatap tajam adiknya. Dakan menelan salivanya berulang kali, bingung harus menjawab apa. Aku memperkosa perempuan bang. Jawab Dakan lalu menundukkan kepalanya, dia takut abangnya akan marah dan menghajarnya. Jay seketika naik pitam setelah mendengar jawaban Dakan. Buk. Jay menghajar Dakan, hingga pipi laki-laki itu membiru dan bibirnya berdarah. Kenapa kamu menjadi brengsek Dakan? Perempuan mana yang kamu perkosa? Kamu gila Dakan. Kenapa kamu bisa berbuat hal tidak senonoh begini? Apa kamu mau masuk penjara? Pekik Jay. Aku minta maaf bang, aku enggak sadar melakukan itu.
Bahkan aku enggak tahu siapa perempuan yang sudah aku perkosa. Jawab Dakan sambil mengusap sudut bibirnya yang mengeluarkan darah. Anissa yang baru ingin memejamkan matanya pun kaget, karena mendengar suara pekikan suaminya di kamar Dakan. Karena kamar Dakan bersebelahan dengan kamar mereka. Anissa langsung beranjak dan berlari menuju kamar Dakan. Mas J, Dakan. Mas, kamu ngapain? Kenapa kamu memukul Dakan? Tanya Anissa yang langsung menarik tangan suaminya agar tidak memukul Dakan lagi. Kakak ipar, tolong. Bujuk abang agar tidak memukul aku lagi, aku tahu aku salah dan aku juga akan bertanggung jawab dengan perempuan itu. Ucap Dakan sambil meringis karena mengusap pipinya yang bonyok. Deh. Jantung Anissa ingin loncat dari tempatnya, setelah mendengar ucapan Dakan barusan. Namun sebisa mungkin dia berpikir positif, karena mungkin saja maksud Dakan itu soal tanggung jawab seperti menabrak mobil orang atau semacamnya. Kamu bertanggung jawab apa hah? Bahkan kamu tidak tahu siapa perempuan itu. Kamu ingin membuat perusahaan kita hancur Dakan. Bagaimana kalau perempuan itu menyebarkan rumor tentang dia yang diperkosa oleh kamu, lalu dia memposting foto kamu di internet? Bisa-bisa perusahaan utama guling tikar Dakan. Sentak Jay benar-benar emosi oleh adiknya itu. Deh. Apa kamu bilang tadi mas? Dakan memperkosa seorang perempuan. Siapa perempuan itu Dakan? Tanya Anissa dengan tatapan tajamnya, entah kenapa saat ini dia merasa orangnya adalah Dakan karena kejadiannya secara berbarengan dengan musibah cinta, pikir Anissa. Aku juga enggak tahu. Aku seperti melihat Tasya, tapi Tasya udah enggak ada sejak beberapa tahun yang lalu. Jawab Dakan lalu duduk bersandar di dinding sambil memegang perutnya yang sakit akibat dihajar Jay tadi. Apa itu tadi malam? Tanya Anissa dan Dakan mengangguk kepalanya pelan. Kamu memperkosa dia di mana? Tanya Jay menatap tajam Dakan lalu duduk di sofa lagi. Aku enggak tahu bang, pagi-pagi udah berada di dalam mobil dan enggak pakai celana. Jawab Dakan dengan wajah penuh penyesalan. Jay tiba-tiba menoleh ke arah adiknya lagi, apa yang membuat kamu melakukan hal keji itu Dakan? Dakan meringis karena dia juga baru sadar kalau dia telah dijebak oleh seseorang. Aku menunggu cinta di restoran dan aku memesan jus, tapi enggak lama yang muncul malah Glenn. Abang tahu kan Glenn teman aku waktu baru masuk kuliah dulu. Aku meninggalkan meja karena abang yang tiba-tiba nelpon. Setelah itu aku kembali dan meminum jus itu tanpa ada perasaan khawatir sedikit pun. Namun dia si Glenn tiba-tiba ada urusan mendadak padahal. Dia aja belum makan malam di restoran itu, karena tadinya dia bilang pengen cari makan aja. Aku mencurigai Glenn sih bang. Tapi aku bingung apa salah aku sama dia, hingga dia punya dendam begitu. Bingung Dakan. Kamu bertemu dengan cinta? Tanya Jay dan Anissa bersamaan. Belum, tadinya mau ketemu sama cinta, tapi keburu aku merasa kepanasan setelah itu aku malah merasa ketemu sama Tasya. Jelas Dakan membuat Anissa tiba-tiba terduduk lemas di sofa. Sayang kamu kenapa? Tanya Jay karena melihat istrinya yang tiba-tiba terdiam dengan wajah sendu. Apa kamu benar-benar enggak mengingat sedikit pun, perempuan yang telah kamu perkosa Dakan? Dakan hanya bisa menggeleng kepalanya. Apa di mobil ada CCTV-nya mas? Tanya Anissa, namun Dakan melotot dia tiba-tiba malu kalau sampai kakak iparnya itu melihat rekaman CCTV dashboard mobilnya. Kalian enggak usah lihat. Biar aku aja. Ucap Dakan langsung berlari keluar kamarnya dan menuju garasi mobil. Dia mengambil memory card di CCTV itu dan memasangnya ke flash disk lalu menyambungnya ke laptop. Dakan memutar CCTV ketika dia berada di restoran. Dia sangat kaget ketika melihat perempuan yang dia tarik itu adalah cinta bukan Tasya seperti di halusinasinya itu.
Dengan tangan gemetar Dakan mempercepat rekamannya. Terlihat dia yang menarik tangan Cinta dengan kasar dan mendorongnya ke dalam mobil. CCTV dashboardnya itu tetap menyala walaupun mesin mobilnya dalam keadaan mati. Jadi, perempuan itu adalah Cinta. Apa yang harus aku lakukan? Pasti sekarang Cinta sangat membenci aku. Brengsek kamu Dakan. Dakan menjambak rambutnya frustasi, apalagi terlihat ketika pagi Cinta yang berjalan dengan terseok-seok menjauh dari mobilnya. Dakan menyambar ponselnya, dia tidak sabar untuk minta maaf dengan Cinta, walaupun dia yakin kalau ponsel Cinta belum tentu aktif.